Malamnya, mereka pulang dengan menumpang sebuah bus kota. Di tengah perjalanan, bus tersebut berhenti di sebuah terminal. Fema pun keluar untuk membuat mie. Namun di belakangnya datang satu bus lagi yang sama persis dengan bus yang ditumpangi mereka berdua. Fema pun secara tak sadar ikut bus yang salah. Mereka pun saling mencari satu sama lain. Hujan pun turun dengan derasnya, sehingga Fema berteduh di sebuah terminal bus. Petugas penjaga pun membawa Fema pergi karena sebentar lagi akan ada banjir. Di tempat lain, ibu Fema secara tidak sengaja melihat mantan suaminya di berita televisi. Ia terlihat di belakang sang reporter sedang kebingungan mencari sesuatu, yang pada kenyataannya ia sedang panik dan kebingungan mencari Fema. Ternyata Fema terjebak banjir dalam sebuah bangunan. Namun sang ayah tidak tahu kalau Fema ada di sana. Sang ayah berdiri memanggil-manggil nama Fema. Sang ayah hanya ingin memastikan apakah Fema ada di sana atau tidak. Sang ayah pun memaksakan diri melewati petugas. Siapa tahu di sana memang ada anaknya. Dengan pengeras suara, sang ayah berteriak, jika memang Fema ada di sana, dia berharap kalau dirinya tetap tenang dan tidak panik. Dia harus menggunakan otaknya dan menggunakan benda sekelilingnya agar bisa keluar dari sana. Berkali-kali sang ayah memanggil Fema, namun tidak ada jawaban dari sana. Ketika sang ayah sudah berbalik ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Fema muncul dari kegelapan. Ia ternyata selamat dari bencana tersebut. Ia mendengar suara sang ayah dan menggunakan benda sekelilingnya untuk dijadikan pelampung. Para petugas pun dengan cepat menyelamatkan Fema dari daerah banjir. Scene berpindah lagi ke masa sekarang, di mana Fema menunjukkan dirinya untuk memperbaiki antena komunikasi pesawat. Namun sang kapten melarangnya. Dia tidak ingin kehilangan Fema 2 kali, karena dulu Fema pernah sempat hilang dari sang ayah dalam bencana banjir. Setelah melalui hari-hari yang berat, akhirnya ujian akhir sekolah pun tiba. Ayah dan ibu Fema pun berharap-harap cemas menunggu hasil ujiannya. Di hari pengumuman, Fema dan sang ayah mencari nama Fema di papan. Namun namanya tidak ada di peringkat 10 teratas. Malah namanya ada di peringkat terbawah. Pak Yan yang kebetulan ada di sana mengingatkan janji sang ayah bahwa setiap orang tua harus menepati janjinya. Bu Gao yang melihat kejadian tersebut diam-diam menyelinap ke ruang kerja Pak Yan dan mengambil lembar soal milik Fema untuk dicek kembali oleh Bu Gao. Dan benar saja, ternyata ada yang salah dengan penilaian lembar ujian Fema. Bu Gao menemukan bahwa nilai Fema masuk dalam 10 peringkat teratas. Ayah Fema yang mendengar penjelasan dari Bu Gao tersebut dengan cepat menemui Pak Yan di ruangannya, yang kebetulan sedang berkumpul dengan para guru. Sang ayah pun protes terhadap Pak Yan. Kenapa nilai esainya Fema bisa memperoleh nilai 0? Sang ayah ingin jawaban esainya Fema dibacakan di hadapan semua guru. Ternyata yang Fema tulis adalah tentang kehidupannya sendiri, yang mempunyai cita-cita menjadi seorang angkasawan. Namun hal itu tertunda karena ayahnya dipenjara. Setelah mendengarkan karya Fema, para guru pun memberi nilai yang bagus. Sementara itu, Pak Yan yang melihat hal tersebut tidak menampakkan wajah yang gembira. Di luar, para murid sedang merayakan kelulusan mereka dengan merobek-robek dan melemparkan buku-buku mereka ke udara. Guru yang lain bertanya, "Ada apa ini?" Ayah Fema menyela, "Ini adalah acara khusus sekolah tahun ini, perayaan yang hanya diperbolehkan oleh Pak Yan setelah mereka berhasil lulus dalam ujian tahun ini." Ayah Fema menambahkan, "Apakah kita tidak berpikir mengapa mereka antusias sekali membuang buku bacaan mereka setelah mereka selesai ujian? Bukankah belajar adalah suatu yang harus tetap dikerjakan seumur hidup mereka? Masa depan mereka..." Pak Yan lalu memotong perkataan ayah Fema sambil berkata dengan nada jengkel, "Masa depan mereka pasti akan cerah, bahkan 1000 kali lebih baik daripada kehidupanmu." Pak Yan melanjutkan, "Lihatlah oleh kalian foto-foto yang kupajang di dinding." Ayah Fema menyela ucapan Pak Yan. "Lalu dia siapa?" Sambil menunjuk orang gila yang tiba-tiba masuk ke lingkungan sekolah. "Apakah kau mau mengusirnya?" "Ada salah satu foto bingkai yang hilang di dinding Anda. Kenapa?" "Itu bukan urusanmu," jawab Pak Yan. Ayah Fema melanjutkan, "Banyak orang di sekolah Boyu yang tahu siapa di balik foto yang hilang itu, tapi tidak ada yang berani berbicara."
Di sini, ayah Feima mengungkapkan sebuah rahasia pada para guru yang sedang berkumpul di situ. Yang ternyata, orang gila tersebut adalah anak Pak Yan sendiri yang diadopsi dari panti asuhan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang seorang ayah. Dia adalah anak yang cerdas dan selalu berprestasi di sekolah. Dan dialah yang dulu menjadi pemegang obor Asian Games sebelum berpindah tangan ke ayah Feima. Namun di tahun berikutnya, ia menemukan kesulitan pertama kalinya dalam belajar, sehingga ia gagal dalam ujiannya. Akibat kegagalan itu, Pak Yan tidak pernah mempedulikannya lagi. Sebagai seorang anak, ia pasti merasa putus asa. Padahal ia hanya ingin berbicara dan meminta maaf atas kegagalannya kepada Pak Yan. Merasa frustasi, ia lalu mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas gedung sekolah. Namun masih terselamatkan. Akibatnya, ia mengalami hilang ingatan dan dibiarkan di jalanan seperti orang gila. Ayah Feima menambahkan, "Saya sangat menghormati Anda sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ayah. Namun hal-hal yang terjadi pada pendidikan anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua." Mendengar penjelasan tersebut, Pak Yan pun menangis di hadapan semua guru. Ia merasa telah melakukan kesalahan fatal pada anaknya. Scene lalu berpindah pada tahun 2003, di mana sekarang Pak Yan mengakui bahwa Feima merupakan siswa dengan nilai terbaik di sekolah Boyu. Dan Feima juga diminta untuk tidak pindah ke sekolah penerbangan. Dan Pak Yan akan memajang fotonya di dinding ruang kepala sekolah. Namun Feima dengan rendah hati menolak permintaan Pak Yan dan tetap akan melanjutkan ke sekolah penerbangan. Feima pun berhasil masuk ke sekolah penerbangan tersebut. Ia memberitahukan kabar gembira itu pada sang ayah. Sang ayah pun terharu mendengar kabar tersebut. Waktu berlalu begitu cepat. Feima yang asalnya menjadi seorang pilot, sekarang malah beralih menjadi seorang astronot. Walaupun demikian, sang ayah tak pernah mengunjunginya. Dan secara mengejutkan, ternyata sang ayah telah menikahi Bu Gao. Sungguh sangat mengejutkan sekali. Scene pun berganti lagi ke tahun 2018. Di mana ayah Feima sedang makan mie di sebuah kedai, dan secara tak sengaja sang ayah mendengar percakapan antara dua orang yang mengungkit tentang jembatan Dongpeng yang roboh tahun 1990 lalu. Yang ternyata dalang dibalik robohnya jembatan Dongpeng tersebut adalah muridnya sang ayah sendiri, yaitu Liu. Di mana si Liu ini yang sudah bersekongkol dengan para pekerja di sana agar jembatan tersebut menjadi roboh. Sang ayah pun marah bukan kepalang. Ia lalu menghampiri Liu dan memukulnya sampai babak belur. Akibatnya, sang ayah pun masuk penjara kembali untuk yang kedua kalinya, namun sekarang hanya 15 hari. Setelah keluar dari penjara, sang ayah pun menemui Feima. Ia terharu dan bangga melihat Feima yang telah mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang angkasawan. Ayahnya juga mengatakan bahwa kasusnya mengenai jembatan roboh tersebut telah diterima oleh pengadilan, dan Liu sebagai dalang di balik kejadian tersebut telah dipenjara. Feima menghela nafas dan dengan nada rendah ia berkata pada sang ayah untuk mengikhlaskan dan melupakan kejadian 18 tahun silam tersebut, dan sekarang orang-orang telah melupakannya. Alih-alih ingin mendapatkan support dari sang anak, sang ayah malah kecewa dengan respon anaknya yang menyuruhnya untuk melupakan kejadian yang telah menghancurkan kehidupannya tersebut. Sang ayah pun sedih dan pergi meninggalkan Feima sambil berkata, "Bilanglah pada mereka bahwa kau tidak pernah mendengar kabar ayahmu semenjak di penjara." Itulah mengapa sang ayah tidak hadir pada hari peluncuran di awal film tadi. Scene berganti di mana Feima terlihat membuka secari kertas yang dulu pernah ia tulis untuk sang ayah, yang berbunyi, "Ayah, aku akan sepertimu. Aku tak akan pernah menyerah." Karena mengingat hal itu, jiwa pejuang Feima kembali hidup. Ia secara diam-diam keluar pesawat dan mengorbankan dirinya untuk memperbaiki alat komunikasi yang rusak. Sang kapten melarang hal tersebut, namun kebutuhan Feima sudah bulat. Setelah berjuang bertaruh nyawa, akhirnya Feima berhasil memperbaiki alat komunikasi tersebut, dan komunikasi mereka pun terhubung kembali dengan pusat yang ada di bumi. Setelah semua alat komunikasi sudah kembali pulih, mereka pun bisa pulang kembali ke bumi dengan selamat. Atas pengorbanannya, Feima dianugerahi berbagai macam penghargaan. Sedangkan sang ayah
Pengadilan memutuskan kasusnya ditutup dan nama baiknya dipulihkan secara penuh. Dan film pun selesai.